Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ma'arif lovers yang dicintai Allah, yang mencintai Allah. Tersebut sebuah hadis di dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis ini menceritakan bahwa suatu ketika saat sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal, yang tidak terlihat jejak datangnya, tiba-tiba langsung ada di situ, duduk di hadapan Nabi, menyentuhkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Dengan berambut yang sangat hitam dan baju yang sangat putih. Tiba-tiba laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang pertama adalah, Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Rasul menjawab, iman itu beriman kepada Allah, kepada kitab, malaikat, Rasul, hari kiamat, dan takdir. Sodakta, laki-laki ini membenarkan. Ini yang bikin sahabat-sahabat yang lain terheran-heran. Dia bertanya tetapi membenarkan. Kemudian laki-laki ini bertanya yang kedua, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku, sampaikan kepadaku apa Islam itu. Lalu Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau bersahadat, mendirikan sholat, melakukan puasa, menunaikan zakat, dan berhaji. Sodakta, kata laki-laki itu. Sahabat kembali dibikin heran. Dia bertanya, justru membenarkan. Lalu laki-laki asing ini bertanya yang ketiga terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Rasulullah menjawab, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, atau engkau beribadah kalau engkau yakin bahwasanya Allah melihatmu. Ini adalah ihsan. Laki-laki ini kemudian keluar pergi, sahabat terdiam. Lalu Rasulullah menyapa Umar, wahai Umar, tahukah siapa laki-laki yang datang barusan? Kata Sayyidina Umar, Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasulullah menyampaikan dia adalah Jibril yang mengajarkan agama kepada kita. Nah, puasa pada kesempatan kali ini kembali mengingatkan tentang segitiga, yang mana tiga sisi ini tidak boleh hilang dari kita. Ma'arif lovers yang dicintai oleh Allah, sisi yang pertama adalah iman, sisi yang kedua adalah Islam, sisi yang ketiga adalah ihsan. Tiga-tiganya ini tidak boleh berkurang. Tiga-tiganya ini harus terus
ada di dalam diri kita. Ada orang dia beriman tetapi tidak berislam. Ada orang dia percaya kepada Tuhan tetapi dia tidak percaya kepada agama apapun. Ini lagi ngetren di Eropa. Dia dikenal dengan agnostik. Adalah orang-orang yang percaya kepada yang Maha Kuasa tetapi tidak percaya kepada agama. Yang kedua, dia Islam tetapi tidak beriman. Dia mengaku beragama tetapi tidak percaya kepada Tuhan. Ini akan kembali menjadi kufur. Kalau orang yang sama sekali tidak percaya kepada agama, tidak sama sekali percaya kepada Tuhan, kita kenal dengan ateis. Orangnya sudah beriman, orangnya sudah berislam, tetapi tidak berihsan, ini juga tidak lengkap. Sudah beriman kepada Allah, sudah berislam dengan melakukan syariat Islam, tetapi tidak berihsan atau tidak berbuat baik kepada sesama, tidak berbuat baik kepada lingkungannya, maka ini juga tidak sempurna. Bahkan ma'arif lovers yang dicintai oleh Allah, ketika Rasulullah menyampaikan tentang ihsan, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan atau berbuat baik, Rasul selalu mengawali dengan ungkapan sumpah, selalu mengawali dengan pernyataan yang sangat menguatkan. Semisal Rasul mengatakan la yu'min, la yu'min, la yu'min sampai 3 kali. Sahabat heran, siapa orang yang tidak beriman ya Rasul sampai engkau menyebutnya 3 kali? La yu'min, la yu'min, la yu'min. Siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat adalah alladzi la ya'manu jarahu biwa'iqahu. Orang yang bikin tetangganya tidak tenang, orang yang bikin tetangganya tidak tentram. Berihsan, berbuat baik ini sangat ditekankan oleh agama kita. Bahkan Al-Quran memulai tentang ayat berbuat baik kepada orang tua, mengawalinya dengan wawasainal insan. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Berbuat baik, perintah berbuat baik kepada orang tuanya, pakai pernyataan aku wasiatkan. Maka 3 pilar keimanan terus harus kita tinggikan, harus kita tingkatkan. Keislaman kita, dengan kita semakin baik melakukan ritual-ritual keagama kita, berihsan, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada lingkungan, harus terus kita tingkatkan dan menjadi penghias kita, bukan hanya terhadap sesama. Bahkan Rasulullah memberikan pelajaran kita tentang pentingnya konservasi alam. Kata Rasulullah, jika di tanganmu ada sebiji kurma, jika engkau menggenggam biji kurma sementara di depanmu ada kiamat, tanamlah. Apa artinya berihsan? Bahkan ketika berperang, ketika terjadi kecamuknya perang, Rasulullah selalu mengingatkan, jangan menebang pohon sembarangan, jangan meracuni air. Ini artinya apa? Apapun yang terjadi di dalam kita menjalankan keimanan, menjalankan keislaman, maka keihsanan ini harus terus menjadi pondasi kita untuk menjadi pribadi yang betul-betul diharapkan oleh Rasulullah, pribadi yang sering dianjurkan oleh Rasulullah. Terima kasih. Semoga puasa ini menjadikan kita ingat kembali akan pentingnya 3 sisi di dalam diri kita. Sisi iman, sisi Islam, dan sisi ihsan, yang mana ini diajarkan langsung oleh Jibril yang datang kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Syukran kasir wa afu minkum ila liqa ma salama.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.